Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Ukuran dispersi. Ada yang tahu apa itu ukuran dispersi? Ya, ukuran dispersi sering juga disebut dengan ukuran variansi atau ukuran penyimpangan. Ukuran dispersi merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Adapun jenis-jenis ukuran dispersi, yang pertama jangkauan, yang kedua jangkauan antar kuartil dan semi interkuartil, yang ketiga simpangan rata-rata, yang keempat varians, yang kelima simpangan baku atau standar deviasi. Oke, baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai jenis ukuran dispersi. Yang pertama, jangkauan. Ada yang tahu apa itu jangkauan? Ya, jangkauan atau disebut juga range atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, jangkauan untuk data tunggal. Jangkauan untuk data tunggal yaitu sama dengan Xn dikurang X1, yang mana Xn merupakan data terbesar dan X1 merupakan data terkecil. Kemudian contohnya seperti berikut. Tentukan jangkauan dari 3, 7, 4, 9, 5, 8. Yang pertama kita lakukan yaitu kita urutkan terlebih dahulu menjadi 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sehingga dapatkan Xn atau data terbesarnya 9 dan data terkecilnya 3. Sehingga jangkauan yang diperoleh yaitu Xn min X1 yaitu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya jangkauan untuk data kelompok. Jangkauan untuk data kelompok dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Yang pertama, melalui titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Yang kedua, selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Nah, adapun jangkauan data kelompoknya yaitu tentukan jangkauan distribusi frekuensi berikut. Ini tabelnya, kita melihat jangkauannya titik tengah kelasnya 142, titik tengah kelas tertinggi 172, sehingga tepi bawah kelas terendah 139,5 dan tepi atas kelas tinggi 174,5. Jangkauannya yaitu 174 dikurang 139,5 sama dengan 35. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah Q1. Adapun rumusnya jika jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, selain itu juga ada juga jangkauan semi interkuartil, yang mana setengah dari selisih kuartil 3 dengan kuartil bawah Q1, yaitu Qd jangkauan semi interkuartil sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Adapun jangkauan antar atau semi interkuartil untuk data tunggal contohnya sebagai berikut. Tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut 68, 2, 10, 4, 14, 12. Lalu cara penyelesaiannya yang pertama kita urutkan terlebih dahulu 24, 68, 10, 12, 14. Kemudian kita menentukan Q1-nya yaitu 4 dan Q3-nya yaitu 12. Untuk memahami bagaimana menentukan Q1 dan Q3, silahkan kalian tonton video sebelumnya. Selanjutnya kita bisa menentukan jika yaitu Q3 dikurang Q1, 12 kurang 4 yaitu 8, dan Qd sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 yaitu setengah dari 12 dikurang 4 yaitu setengah dari 8 sama dengan 4. Jadi jangkauan antar kuartilnya 8 dan jangkauan semi interkuartil yaitu
Oke, selanjutnya jangkauan antar semi interkuartil untuk data kelompok. Contohnya seperti berikut. Ini ada tabel distribusi frekuensi, lalu kita dimintanya untuk menentukan jangkauan antar kuartil atau dan semi interkuartil dari data distribusi berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui Q1 sama dengan B1 ditambah N per 4 dikurang sigma F1 per Fq1 dikali C. Nah, untuk memahami lebih lanjut, silakan kalian tonton video mengenai ukuran pemusatan data. Sehingga Q1-nya didapat 59,5 ditambah 80 per 4 dikurang 10 dibagi 14 dikali 10, yaitu datanya 66,64. Selain itu juga kita bisa menentukan jikanya, yaitu 85,5 dengan menentukan dari mana itu datanya. Nih, kita menentukan nilai Q3. Sehingga Q3-nya 85,5. Maaf, ini salah tulis, harusnya Q3 bukan Q1. Lalu 85 kurang 5 dikurang 66,64 sama dengan 18,86. Sehingga juga QD-nya sama dengan setengah dari 85,5 dikurang 66,64, yaitu 9,43. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan lainnya. Nah, ini untuk simpangan rata-rata data tunggal. DR sama dengan 1 per N sigma X min X bar, yang mana contohnya tentukan simpangan rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Yaitu cara menyelesaikannya, kita cari rata-rata hitungnya, yaitu X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 dibagi 5. 5 dari mana? Jumlah datanya. Ada banyak datanya, ada 5. Sehingga diperoleh rata-rata hitungnya X barnya sama dengan 6. Dan mana sigma XI dikurang X bar sama dengan 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6 dimutlakan, mutlak dari 6 kurang 6 ditambah mutlak dari 8 kurang 6 ditambah mutlak 11 kurang 6. 6 itu merupakan rata-rata hitungnya. Sehingga diperoleh 4 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5, yaitu 14. Sehingga kita bisa menghitung DR sama dengan 1 per N sigma dari mutlak dari X min X bar, dimana 1/5 dikali 14, yaitu 2,8. Itu untuk simpangan rata-rata data tunggal. Sedangkan simpangan rata-rata untuk data kelompok, DR sama dengan 1 per N sigma F mutlak dari X min X bar, yang mana yang membedanya hanya dari sigma F ini, karena total dari frekuensinya. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata untuk distribusi berikut apabila X barnya diketahui 157,7. Nah, seperti ini. Apabila X barnya tidak diketahui, kita cari menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di ukuran pemusatan data. Lalu ini tinggi badannya, di sini X-nya merupakan data tengah dari 140-144, yaitu ini frekuensi yang diketahui dari soal. X min X bar tinggal kita kurangkan, lalu X-nya tadi 142 dikurang 157,7. Kita cari mutlaknya berapa, lalu dikalikan F dikali X min X barnya berapa hasilnya. Lalu kita masukkan rumus per N dikali sigma X min X bar. X min X barnya 282 dikalikan di sini, N-nya itu 50 dari sini. Lalu hasilnya 5,64. Selanjutnya mengenai varians. Varians yaitu data tunggal seperti berikut. Metodenya ada dua metode. Metode biasa apabila N-nya lebih dari 30, S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N, yang mana kalau N-nya kurang dari 30 menggunakan N min 1. Selain itu juga ada menggunakan metode angka kasar, yang mana N lebih dari 30, sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N dikuadratkan, atau N kurang dari 30 pembedanya hanya N min 1, seperti ini. Oke, kita lihat contoh berikut. Variansi untuk data tunggal, contohnya tentukan variansi dari data 2, 3, 6, 8, 11. Lalu cara menyelesaikannya N-nya yaitu 5, lalu X barnya seperti tadi kita dapat 6, dan kemudian kita buat tabel seperti berikut. 2, 3, 6, 8, 11 kita urutkan seperti biasa. Selanjutnya X min X bar, X barnya kita tahu 6, berarti
2 dikurang 6 hasilnya min 4, 3 dikurang 6 hasilnya min 3, 6 dikurang 6 hasilnya 0, 8 dikurang 6 yaitu 2, 11 dikurang 6 yaitu 5. Lalu data ini kita kuadratkan, min 4 kuadrat 16, selanjutnya sampai 5 kuadrat yaitu 25. Apabila x-nya saja dikuadratkan, berarti yang ini 2 dikuadrati 4, 3 dikuadrati 9, selanjutnya 11 dikuadrati 121, lalu kita totalkan. Sehingga kita bisa masukkan di rumus ini, x kuadrat sama dengan sigma x min x kuadrat per n min 1, yang mana 54 dibagi 5 min 1 yaitu 13,5, atau bisa juga menggunakan rumus yang angka kasar seperti ini. Lalu tinggal kita substitusikan, hasilnya pun sama 13,5. Ini menggunakan metode biasa, yang ini menggunakan metode angka kasar, sama saja. Oke, sedangkan untuk varians data kelompok ada menggunakan 3 cara, metode biasa seperti ini rumusnya, dan metode angka seperti ini, dan metode yang ketiga yaitu metode coding, yaitu seperti ini. Nah, 3 metode ini hanya caranya saja yang berbeda, tetapi hasil yang diperoleh sama. Kita perhatikan contoh berikut. Nah, untuk C-nya temukan panjang interval kelas, dan U-nya D per C sama dengan X min M per C, yang mana M itu rata-rata hitung sementara. Nah, ini contohnya. Tentukan variasi dari distribusi frekuensi berikut. Lalu kita bisa menggunakan tabel ini, dan penyelesaiannya menggunakan metode biasa. Lalu kita menentukan X-nya, X merupakan titik tengah dari diameter ini 65 sampai 67, berarti titik tengahnya 66. Lalu X min X barnya berapa? Kita tentukan 66 dikurang 73,425, berarti min 7,425, dan seterusnya. Lalu dari hasil ini kita kuadratkan, dapat hasil ini. Dan hasil yang ini kita dapat dari mana? Oh ya, X min X kuadrat dari hasil ini, X min X kuadrat yang ini dari mana? Kita kalikan. Nah, ini merupakan hasil perkalian dikali dengan frekuensi 2 dikali 110 kurang 262. Lalu kita X kuadrat kita masukkan, nilainya 467 dari mana? Karena sigma F, X min X kuadrat di sini harus ditambah sigma. Lalu 467 kita substitusikan di sini, dibagi N-nya banyaknya 40, hasilnya 11,694. Sedangkan untuk metode yang kedua, menggunakan soal yang sama menggunakan metode angka kasar seperti ini. Kita tentukan juga X-nya, X ini merupakan data tengah 65 sampai 67, 66, dan seterusnya kita cari. Lalu 66 ini kita kuadrati, yaitu 4356, dan seterusnya seperti itu juga. F kali X, yang mana nilai frekuensi dikali X, 2 kali 66, 132, dan seterusnya seperti itu. Lalu F dikali X kuadrat, frekuensi dikali X kuadrat, 2 dikali 4356, di sini 8712, dan seterusnya seperti itu juga. Lalu kita masuk substitusikan ke rumus berikut. Hasilnya yaitu 216117 per 40 dikurang 2937 per 40 dikuadratkan, yaitu hasilnya 5402,925 dikurang 5391,231, yaitu 11,694. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita lihat menggunakan metode ketiga, yaitu metode dengan menggunakan coding. Nah, kita gunakan seperti ini, yang mana X-nya tadi titik tengah, kita tentukan 05 sampai 67, titik tengahnya 66. U merupakan interval kelasnya 65 sampai 67, yaitu 3, berarti kita cari titik tengahnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang mana U kuadratnya 9, kita kuadratkan dari hasil U ini. FU-nya kita tinggal kalikan, frekuensi dikali U, 2 kali min 3, min 6. Sedangkan FU kuadrat berarti 2 dikali 9, yaitu 18, dan seterusnya. Tinggal kita substitusikan ke sini. C merupakan panjang interval kelasnya, C-nya yaitu 3, jadi 3 kuadrat. Tinggal ini dan 3 kita substitusikan dari sini, dibagi 40 banyak data. Min 21 dari FU dan N-nya 40 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 9 dikali 1,575 dikurang 0,276, yaitu 11,694. Selanjutnya variasi gabungan untuk data kelompok. Sedangkan variasi data gabungan untuk data kelompok yaitu S kuadrat gabungan sigma dari X N min 1 S kuadrat per sigma dari N min K. Lalu contohnya seperti ini, hasil pengamatan terhadap 20 objek mendapatkan S sama dengan 4, pengamatan terhadap 30 objek mendapatkan S sama dengan 5. Berapakah variasi gabungan? Penyelesaiannya seperti ini,
N1 sama dengan 20 dari objeknya, N2 30 dari objek kedua, K yaitu 2 karena 2 macam data, S1 sama dengan 4, dan S2 sama dengan 5. Nah, kita tinggal substitusikan ke rumus tersebut. X-nya tadi 20 dikurang 1 dikali 16, berarti 20, N kan rumusnya N-1. Banyak datanya 20, berarti 20 dikurang 1 kali 16. 16 merupakan S1 kuadrat, 4 kuadrat 16. Sedangkan yang ini 25 bukan 5 kuadrat, 25 per N min K. N-nya 20 ditambah 30, berarti dikurang K-nya ada 2. Seperti ini hasilnya, yaitu sini 304 ditambah 725 per 20 tambah 30 dikurang 2, yaitu 21,44. Nah, inilah variasi gabungan untuk data kelompok. Selanjutnya simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari nilai tengah atau akar kuadrat dari variansi. Jadi apabila kita sudah mendapatkan variansi, kita juga bisa menentukan simpangan baku dengan mudah mencari akarnya saja. Perhatikan berikut, simpangan baku untuk data tunggal sama menggunakan metode yang biasa, tetapi di sini yang membedakan rumusnya, ya, tetapi yang membedakan rumusnya yaitu akarnya saja. Lalu untuk simpangan baku untuk data data tunggal, contohnya seperti berikut. Tentukan variansi sama seperti tadi, mencari nilainya sama saja, mendapatkan S kuadrat. Yang membedakannya kita hanya mencari simpangan bakunya, yaitu diakarkan dari hasil yang dari variansi kita akarkan, yaitu akar dari 13,5 yaitu 367. Selanjutnya simpangan baku untuk data kelompok, metode biasa sama seperti tadi, diakarkan juga, metode angka kasar, dan yang ketiga metode coding sama. Hanya membedakannya ada akar di dalamnya. Yang ketentuannya juga sama, hasilnya juga sama. Yang membedakan di sini hanya simpangan baku ini, karena yang dicari nilai akarnya. Selanjutnya simpangan baku ini menggunakan metode biasa, sedangkan yang ini menggunakan metode angka kasar. Hasilnya pun sama, yaitu 3,42. Ini hanya yang membedakan ini. Selanjutnya simpangan baku untuk data kelompok untuk menggunakan metode coding sama saja. Kita cari juga S kuadrat nilai variansinya, lalu kita bisa menentukan simpangan baku. Begitu juga untuk variansi gabungan, sama saja, tinggal kita cari akarnya saja. Dari data ini tadi tinggal kita cari nilai akarnya. Akar dari 21,44 yaitu 4,63. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ukuran dispersi. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.